Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi hutan lebat, hiduplah seorang nenek bernama Mak Tijah. Ia tinggal sendirian di sebuah rumah kecil di pinggir desa. Kehidupannya sederhana, bergantung pada hasil kebun kecil dan kayu bakar yang ia kumpulkan dari hutan. Meski usianya sudah renta, Mak Tijah tetap tangguh dan tidak pernah meminta bantuan orang lain. Pagi, saat matahari baru saja mengintip dari balik pepohonan, Mak Tijah pergi ke hutan dengan keranjang anyaman di punggungnya. Hutan itu cukup gelap meski hari masih pagi. Pohon-pohon besar menaungi jalan setapak yang biasa ia lalui. Saat sedang memunguti ranting kering, ia mendengar suara aneh, suara lirih, seperti tangisan yang tertahan. Mak Tijah menghentikan langkahnya, menajamkan telinga. Suara itu berasal dari balik semak belukar. Dengan hati-hati, ia mendekat, mendorong semak-semak itu dengan tongkatnya. Di sana, ia menemukan seekor anak harimau kecil yang terbaring lemah. Bulu belangnya kotor dan tubuhnya gemetar. Tidak ada tanda-tanda induknya di sekitar. Mak Tijah tertegun. "Kasihan nak, apa yang terjadi padamu?" gumamnya. Ia tahu bahwa membawa pulang anak harimau adalah keputusan berisiko, tapi ia tidak tega meninggalkannya. Dengan hati-hati, ia membungkus anak harimau itu dengan kain selendang yang biasa ia pakai, lalu membawanya pulang. Hari demi hari, Mak Tijah merawat anak harimau itu. Ia memberinya susu yang dicampur dengan ramuan herbal untuk menguatkan tubuhnya. Harimau kecil itu, yang kemudian ia beri nama Belang, tumbuh dengan cepat. Belang menjadi sahabat setia Mak Tijah, menemaninya ke kebun dan hutan. Meski ukurannya semakin besar, Belang tetap jinak dan tidak pernah menunjukkan sifat liar di hadapan Mak Tijah. Namun kehidupan Mak Tijah bersama Belang tidak selalu mudah. Warga desa mulai curiga ketika melihat harimau besar berkeliaran di sekitar rumahnya. Banyak yang takut dan mendesak kepala desa untuk mengambil tindakan. Mereka khawatir harimau itu suatu hari akan membahayakan desa. Kepala desa datang ke rumah Mak Tijah. "Mak, kami tahu Belang tidak pernah menyakiti siapapun, tetapi dia tetap seekor harimau. Bagaimana jika naluri liarnya bangkit? Kami tidak bisa mengambil risiko," katanya. Mak Tijah terdiam. Ia tahu bahwa Belang adalah sahabatnya, tetapi ia juga tahu bahwa harimau seperti Belang tidak seharusnya hidup di dekat manusia. Dengan hati yang berat, ia memutuskan untuk melepaskan Belang kembali ke hutan. Keesokan paginya, Mak Tijah membawa Belang ke bagian terdalam hutan. "Belang, kamu sudah besar sekarang. Tempatmu bukan lagi di sini, tapi di hutan bersama keluargamu," katanya sambil mengusap kepala harimau itu. Belang menggeram pelan, seakan mengerti. Setelah beberapa saat, ia berjalan menjauh, menghilang di antara pepohonan. Hari-hari setelah itu terasa sepi bagi Mak Tijah. Namun, tiap kali ia pergi ke hutan untuk mencari kayu, ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya dari jauh. Ia tahu itu Belang, menjaga dirinya seperti dulu ia menjaga harimau itu. Dan hingga akhir hidupnya, Mak Tijah selalu berkata kepada cucunya, "Sahabat sejati tidak peduli siapa kita. Bahkan dari seekor harimau, aku belajar apa arti kasih sayang yang tulus."